Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil ka Tarwino, Majulamin ka Saruga, Basengat ka Dibata. Yang terhormat, kolega saya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ujio. Yang saya hormati Ketua SMK kita, KPU Kabupaten Skadau, Sekretaris, para pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Skadau, struktural maupun nasional. Yang saya hormati para narasumber, terima kasih atas kesediaannya dari Kejaksaan, Pak. Terima kasih dari Bawaslu dan kita. Terima kasih. Terus dari mana nih? Dan para hadirin, tamu undangan dari Kesbang, dari masyarakat, tokoh pemuda maupun mahasiswa, ormas, tapi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pertama tentu kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula hotel ini, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka melaksanakan rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Skadau terkait dengan aspek penyuluhan hukum terhadap pelanggaran potensi pelanggaran administrasi maupun pidana yang memungkinkan terjadi dalam setiap tahapannya. Nah, sebelum berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal perkembangan informasi dari rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, terutama yang pada saat ini terkait dengan tahapan pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Setelah partai politik menyampaikan pada proses pendaftaran dari 75 organisasi partai politik yang berbadan hukum di Kemenkumham pertanggal 14 Juni yang lalu, mendaftar ke KPU sebanyak 24 parpol. Berdasarkan fase tahapan, maka dilakukan proses penelitian awal oleh KPU RI, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi di tingkat kabupaten kota. Sehingga pada tahap 1 ini kemarin sudah selesai, lalu dilanjutkan yang sekarang ini pada fase verifikasi administrasi perbaikan atau pada tahap kedua. Dari 24 partai politik yang kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, tersisa 20 partai politik yang dinyatakan telah menyampaikan perbaikan. Ada 4 partai politik, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian tidak menyampaikan sampai batas waktu terakhir yang ditentukan. Di antaranya Partai Suara Indonesia, Partai Bersatu, Partai Republik, dan Parsidu. Jadi ada 4 yang kemudian tidak bisa dilanjutkan karena mereka tidak melakukan proses perbaikan administrasi. Nah, oleh karena itu, dari fase mulai pendaftaran, kemudian permin perbaikan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi potensi sengketa yang dilakukan partai politik calon peserta pemilu. Dan itu sudah
terjadi pada saat proses pendaftaran. Ada beberapa partai politik yang dinyatakan saat pendaftaran ini kan dokumennya itu hanya 2 saja statusnya, dinyatakan lengkap dan tidak lengkap. Dinyatakan lengkap kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi, baru dilihat sah dan tidak sah. Yang dinyatakan tidak lengkap sampai batas waktu terakhir pendaftaran, diberikan waktu dan tidak lagi menyampaikan, maka dia dinyatakan tidak terdaftar. Nah, ini yang kemudian pada fase ini ada beberapa partai politik mengajukan gugatan atau sengketa proses ke Bawaslu Republik Indonesia. Demikian juga pada masa Permin ini tidak menutup kemungkinan partai-partai yang kemudian dinyatakan tidak melengkapi dokumen kelengkapan berkas tadi dapat mengajukan di Bawaslu. Meskipun untuk saat ini produk hukum yang keluar dari KPU masih berupa berita acara. Dan sekali lagi, dalam perspektif antara KPU dan Bawaslu yang berkaitan dengan objek sengketa ini, maka berdasarkan pengalaman pada masa pendaftaran itu menjadi objek sengketa. Meskipun dalam konteks KPU menganggapnya agak berbeda. Tapi ini kita saling menghormati berkaitan dengan proses kewenangan di masing-masing lembaga. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, perkembangan yang lain. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan yang kemudian memutus berkaitan dengan status atau posisi peradilan khusus. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi sudah mengukuhkan dirinya sebagai peradilan yang akan memproses berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Saya tegaskan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan mengadili berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Nah, memang kita khususnya di Kabupaten Skadau ada beberapa pengalaman baik dari proses pemilu lalu kemudian pilkada kita di 2020 yang ini sangat banyak bersentuhan dengan lembaga-lembaga peradilan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah mengikuti secara bersama proses yang terjadi di Skadau. Nah, ini yang kemudian memang menjadi penting dalam sharing diskusi kita hari ini, berkaitan dengan meletakkan pada posisi apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran proses, pidana maupun perselisihan hasil pemilu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman pemilu 2019 yang lalu pun tidak hanya di Skadau, di beberapa kabupaten kota kita di Kalbar maupun di beberapa kabupaten dan kota di provinsi yang lain juga mengalami beberapa dinamika yang berbeda-beda. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sudah final and binding itu juga masih diuji dan dapat diuji. Nah, ini kan menjadi sebuah kepastian hukum yang kemudian menjadi pertanyaan bersama. Nah, kita berharap sebenarnya kedudukan daripada kewenangan kelembagaan yang menangani berkaitan dengan proses sengketa yang ada ini dapat didudukkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan. Karena kita tahu dan pahami dulu bahwa electoral justice, keadilan dalam pemilu tentu sangat diharapkan untuk menghasilkan integriti atau integritas dan kualitas dari hasil kepemiluan. Ini menjadi penting. Jadi memang ketika peserta pemilu yang kemudian merasa dari hasil pemilu itu belum ada dirasakan keadilan-keadilan, maka memang ada kanal-kanal yang bisa mereka gunakan, baik di Bawaslu, kemudian berkaitan dengan kode etik, kemudian di Gakumdu dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama harus dapat memberikan pemahaman, sosialisasi termasuk penyuluhan kepada masyarakat kita. Nah, harapan kita bersama tentu Bapak Ibu sekalian
Dengan kita memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan pemerataan informasi, maka ini semakin menghasilkan kepemiluan yang kemudian betul-betul berkualitas. Nah, saya berterima kasih kami dari KPU Provinsi kepada teman-teman Skadau yang telah mengundang untuk kegiatan kita pada hari ini. Kemudian nanti akan disampaikan dari keynote speaker kita Pak Ujo selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dan kami juga tentu mengucapkan terima kasih dari KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada semua masyarakat, pemerintah, stakeholder, pemangku kepentingan, kejaksaan, TNI, Polri, pengadilan, Forkopimda, dan seluruhnya Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Skadau khususnya atas keberhasilan penyelenggaraan baik pemilu 2019 maupun pilkada pemilihan di tahun 2020. Karena kita sadar betul Bapak Ibu sekalian, suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada meskipun secara teknis menjadi tanggung jawab KPU selaku penyelenggara teknisnya dan teman-teman Bawaslu selaku penyelenggara pengawasannya, tetapi keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama semua pihak, TNI, Polri, pemerintah, kejaksaan, kemudian pengadilan dan semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi dan sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi modal besar bagi kita, motivasi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ini memang masih cukup panjang, jadinya masih cukup panjang. Penetapan partai politik calon peserta pemilu ini akan disahkan pada tanggal 14 Desember 2022. Yang sebelumnya tanggal 14 Oktober 2022 nanti ini menjadi tahapan rekapitulasi terhadap verifikasi administrasi perbaikan. Maka pada situasi itu, dari 20 partai politik yang saya sampaikan telah menyampaikan perbaikan, maka akan ada keluar statusnya nanti MS dan MS, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Meskipun sekali lagi produk yang keluar masih berupa berita acara. Partai yang kemudian dinyatakan MS dilanjutkan untuk verifikasi faktual. Partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhenti, tidak bisa lagi dilanjutkan. Lalu ada 9 partai yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 yang memenuhi parliamentary threshold, yang mereka memiliki kursi di DPR RI. Yang ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dituangkan berdasarkan peraturan KPU nomor 4, perlakuan mereka tidak sampai di faktual, tetapi mereka sampai hanya batas di verifikasi administrasi. Jadi pada tanggal 14 Oktober nanti, ketika 9 partai itu selesai sampai permen ini yang sekarang dilakukan tanggal 3 sampai tanggal 10 gitu ya. Kemudian dilanjutkan rekap di tingkat kabupaten tanggal 11, rekap di tingkat provinsi tanggal 12, rekap di tingkat nasional tanggal 13. Maka itu tadi ada 9 partai, terutama partai yang memenuhi PT 4%. Kalau dia terpenuhi administrasinya, maka dia dinyatakan memenuhi syarat dan tinggal menunggu penetapan pengesahan pada tanggal 14 Desember. Nah, pada tanggal 14 Desember itu selain dilakukan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024, juga dilanjutkan dengan penyambutan atau pencabutan nomor urut partai. Agak berbeda di tanggal 14 Oktober. 14 Oktober begitu yang sudah selesai permen dan sebagainya yang memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel untuk dilakukan faktual keanggotaan. Terutama itu tadi partai yang bukan di tergolong 9 partai yang memenuhi parliamentary threshold. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti produk akhir yang akan keluar berupa keputusan itu pada tanggal 14 Desember 2022 tentang pengesahan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024.
Kemudian dilanjutkanlah dengan tahapan-tahapan lainnya, penetapan kursi dan dapil, pencalonan DPD yang dimulai tanggal 6 Desember, kemudian pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, dan seterusnya sampai 2023 lanjut dengan pencalonan untuk caleg, kemudian pilpres, dan seterusnya, kemudian termasuk pelaksanaan kampanye, lalu dilanjutkan dengan proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi sampai penetapan dan pengambilan sumpah dan janji. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sekalian memang cukup panjang proses menuju 2024 ini. Kemudian sampai saat ini memang tentu kita akan mengalami di TPS itu, karena undang-undangnya juga tidak berubah, Undang-Undang 7 2017, maka kita akan menerima 5 jenis surat suara. Artinya ada 5 kotak yang ada di TPS. Nah, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota DPRD Provinsi, memilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Dan di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 27 November 2024, berselang beberapa bulan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, memilih gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia secara serentak. Nah, ini yang kemudian memang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sehingga tidak heran pelaksanaan pemilu di Indonesia diistilahkan sebagai the most complicated election in the world. Penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terbesar dan sangat kompleks di dunia, tetapi kita mampu melaksanakannya. Sekali lagi, keberhasilan ini tentu adalah keberhasilan kita bersama. Ada peran Bapak Ibu sekalian di dalamnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman KPU Kabupaten Sekadau, Bapak Ibu sekalian, narasumber yang telah berkenan untuk menyampaikan penyuluhan kepada kita semua dalam rangka harapan bersama, tentunya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ke depan, mendapatkan nilai-nilai yang semakin berkualitas. Dengan izin Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan penyuluhan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu di KPU Kabupaten Sekadau saya nyatakan dibuka dan dapat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.